Salam damai dan sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Nama saya Stefanus Sarji, saya seorang pendidik di SD 103 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum membaca modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Mari semua bermula dari sini. Konsep murid yang saya percaya sebelum mempelajari modul ini yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Murid adalah objek pembelajaran di kelas. Murid ibarat kertas putih atau kertas kosong yang dapat ditulis apa saja oleh guru atau orang dewasa. Guru dapat membentuk si murid akan menjadi apa kelak. Murid juga dianggap sebagai bahan baku yang siap dibentuk untuk menjadi produk yang standar, yang sama oleh guru. Murid dipandang tidak mengetahui apa-apa sebelum ia mendapatkan pembelajaran atau pelajaran dari guru. Dan ada anggapan bahwa murid yang pintar, murid yang cerdas adalah murid yang mampu menguasai, memahami ilmu pengetahuan secara luas. Dan proses pembelajaran lebih merupakan proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Pembelajaran hanya bersifat penambahan ilmu pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai proses meniru dan siswa dituntut dapat mengungkapkan kembali apa yang telah mereka pelajari, bisa melalui tes, bisa melalui ujian, dan lain sebagainya. Dimensi kognisi mendapatkan porsi yang paling besar di antara dimensi-dimensi lain yang harus dikembangkan, baik itu afeksi, psikomotoriknya, maupun spiritualitas anak. Dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan pun lebih pada metode yang satu arah. Guru sebagai pusat pembelajaran dan murid sebatas pengikut, sebatas menerima ilmu dari guru. Ceramah atau ekspositari biasanya digunakan oleh guru-guru termasuk kita, mungkin juga banyak teman-teman yang lain menggunakan hal yang sama. Proses pembelajaran sekali lagi masih bersifat mekanis, karena murid bukan dianggap manusia, tetapi bahan baku yang siap dibentuk menjadi sebuah produk barang dengan standar yang sama. Padahal pendidikan sekali lagi adalah memanusiakan manusia muda. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan besar yang saya alami, yaitu perubahan tentang pola pikir, cara pandang atau mindset saya tentang konsep murid dan memperlakukannya, konsep guru dan perannya, serta proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Melalui pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, saya mendapatkan pencerahan dan pemahaman akan hakikat pendidikan yang sejatinya. Murid bukan lagi dipandang sebagai objek pembelajaran dan bukan lagi dipandang sebagai kertas kosong atau kertas putih yang bisa dengan sekehendak hati ditulisi atau digambari oleh guru ataupun orang dewasa. Tetapi murid adalah pribadi yang unik, yang memiliki kodrat alam yang dibawa sejak lahir, yang perlu dikembangkan, dibimbing, diarahkan seluruh kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin.
Seluruh dimensi yang dimiliki harus diolah dan dikembangkan melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan juga olahraga secara holistik dan seimbang melalui pendidikan agar mencapai kebijaksanaan dan pada akhirnya dapat menuju pada kesempurnaan. Seorang guru harus mengambil peran sebagai hamba bagi murid tanpa menuntut hak, suci dan ikhlas dalam pengabdian, dan murid kita anggap sebagai core-nya, utamanya. Murid hendaknya juga dipandang sebagai anak kandungnya sendiri, yang dengan demikian tercipta suasana atau situasi belajar yang merdeka, nyaman, aman, tidak berada dalam suatu tekanan. Sekolah kita bangun seperti taman belajar, dan dalam kepemimpinannya seorang guru hendaknya memiliki sikap ingarso sung tulodo, imadyo mangun karso, tutpuri handayani. Ingarso sung tulodo dalam arti di depan bisa memberi panutan, teladan dalam sikap maupun perilaku, dan di tengah-tengah peserta, di tengah-tengah anak-anak mampu memberikan gagasan atau ide yang membangun, ide yang kreatif. Dan di belakang, seorang guru hendaknya mampu untuk memberi motivasi, memberi semangat atau dorongan, dan mengarahkan agar dapat mencapai cita-citanya. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang ada dalam diri saya adalah pola pikir, cara pandang atau mindset mengenai konsep murid dan cara memperlakukannya, konsep guru dan perannya, serta proses pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di dalam kelas. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman yang semakin mendalam, secara khusus hakikat pendidikan yang sejatinya. Murid bukan lagi dipandang dan diperlakukan sebagai objek pembelajaran di dalam kelas, bukan lagi dipandang sebagai sebuah kertas putih atau kertas kosong yang bisa ditulis sekendak hati atau semaunya oleh pendidik atau guru. Tetapi murid adalah pribadi yang unik, yang memiliki kodrat alam yang dibawa dari sejak lahir, yang perlu dikembangkan, dibimbing, diarahkan seluruh kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin. Seluruh dimensi atau potensi yang ada harus dikembangkan melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, olah raganya, dan juga spiritualitasnya secara holistik, seimbang, melalui pendidikan yang baik agar mencapai suatu kebijaksanaan dan akhirnya dapat menuju pada kesempurnaan atau cita-cita. Seorang guru harus mengambil peran sebagai hamba bagi murid tanpa menuntut hak, suci dan ikhlas dalam pengabdiannya. Murid hendaknya dipandang sebagai anak kandungnya sendiri, yang dengan demikian akan tercipta situasi kondisi yang merdeka, yang bebas, nyaman, aman, dan tidak berada dalam suatu tekanan. Sekolah hendaknya seperti sebuah taman belajar, dan dalam kepemimpinannya seorang guru atau pendidik
hendaknya memiliki sikap ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan bisa menjadi teladan atau panutan bagi anak-anak melalui sikap dan perilaku yang baik. Di tengah atau di antara para murid mampu memberikan gagasan, ide kreatif dan inovatif. Dan di belakang seorang guru harus memiliki semangat untuk memberi motivasi kepada peserta didik dan mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai atau cita-cita yang ingin diraih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang.
langkah tegap dan pasti. Kami putra-putri Xaverius bergerak maju meraih cita-cita demi masa depan bangsa-bangsa dan negara. Dengan tekad kuat membaca, giat belajar penuh semangat, hidup berjuang untuk mengabdi sesama, seturut teladan Fransiskus Xaverius. Jayalah Xaverius, jayalah Xaverius, jayalah Xaverius, engkaulah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku.
tulis